Indonesia memiliki prospek yang jauh lebih baik, sangat prospektif. Akan tetapi marketnya ini tidak memberikan stimulus yang cukup. Maka bank-bank sentral di negara-negara maju, di US maupun di Europe, itu cenderung agresif dalam menaikkan tingkat suku bunga. Halo, apa kabar teman HR? Kembali lagi bersama saya, Haryaji Tramlan dalam HR Group. Kali ini saya tidak lagi sendiri, yang selama ini saya sendiri beberapa episode ya. Hari ini ditemani oleh Mas David Sutianto yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum dari Asosiasi Analis Efek Indonesia. Dan sekarang sudah ada di hadapan saya. Jadi apa kabar nih Mas David ya? Luar biasa Pak. Luar biasa ya, tentu dengan kondisi sudah berjalan 1 semester, banyak hal nih pemberitaan yang ada di saat ini ya, terkait dari banyak emiten, kemudian ada regulasi dari OJK, ada lagi dari Bursa Efek yang mungkin kita nanti akan seputar itu. Tapi sebelum bicara itu tentu pengen tahu juga nih kesibukan dari Mas David saat ini sebagai Ketua Umum Asosiasi yang juga sebagai Head of Research. Ini tentu cukup banyak ya aktivitasnya. Boleh sharing sedikit ya tentang saat ini kesibukannya apa aja Mas? Ya, tentunya saat ini sebagai Head of Research tentu menavigasi bagaimana arah dari IHSG dan juga pasar modal kita ke depannya. Dan selain itu juga saya juga aktif sebagai Ketua Asosiasi Analis Efek Indonesia yang juga saat ini tengah menyiapkan serangkaian program-program yang diantaranya ada program rutin seperti misalnya kita lakukan yang namanya CS Award dan juga program-program lainnya yang bertujuan untuk dapat meningkatkan literasi dan juga pengetahuan masyarakat terhadap capital market bagaimana, dan juga tentunya untuk meningkatkan juga kapabilitas dari profesi analis di pasar modal itu sendiri. Oh ya, jadi kompetensi harus ditingkatkan ya. Karena jumlah emiten kan juga terus bertambah. Betul. Ya, otomatis pertambahan analis ini juga diharapkan mengikuti juga ikut bertambah ya, kebutuhan di sekuritas, kemudian tentu di perusahaan TBK maupun institusi keuangan yang lain. Kurang lebih gitu Mas Dewi. Ya, betul Pak. Karena saat ini analis adalah salah satu profesi yang sangat strategis yang dimana hampir semua lembaga jasa keuangan itu membutuhkan. Baik dari pasar modal tentunya, kemudian kalau kita bicara mengenai perbankan juga butuh analis juga, dan juga untuk media investasi maupun lembaga jasa keuangan lain seperti asuransi, dana pensiun, dan lain-lain membutuhkan yang namanya kompetensi untuk bisa menganalisis. Tadi bicara kompetensi ya, analis sendiri kira-kira kompetensi apa sih yang minimal harus dikuasai? Oke, kalau kami di Asosiasi Analis Efek biasanya tuh menyebutkan seorang analis itu harus memiliki yang namanya sikap kritis. Jadi sikap kritis bagaimana dia dapat melihat sebuah permasalahan, sebuah kondisi company maupun ekonomi, dan juga harus bisa melihat secara garis besarnya ini arahnya mau kemana. Dan juga jadi tidak hanya terbawa atas pemberitaan-pemberitaan yang ada di media, tapi juga harus memiliki aspek kritis terhadap apa yang terjadi gitu. Oke, menarik nih. Hari ini kita akan bahas terkait berita-berita yang berseliweran di banyak media massa. Jadi kita bisa bicara terkait dengan regulasi, kita bicara dengan emiten, dan tentu kebijakan Bursa Efek sendiri ya. Dan kita lihat juga ada IPO UMKM yang mungkin nanti coba kita bahas. Sebelum kita bahas lebih jauh lagi, jadi teman HR silakan untuk lakukan like, share, dan subscribe konten YouTube channel ini. Oke, nah ini tadi bicara ekonomi ya, salah satu kompetensi yang dimiliki oleh analis. Nah, kita tahu dalam tahun 2023 ini berat banget ya perekonomian global ya. Kata orang dulu ketika kita hidup di tahun 2022 ini akan ada krisis, akan ada resesi segala macam. Ternyata sampai saat ini kita masih kelihatannya ya masih nyaman, masih nyantai, masih enak, dan bahkan juga kita lihat inflasi kita aman terkendali ya. Nah ini kalau saya menarik dari sisi global, ada yang namanya The Fed. The Fed katanya ini berita yang berseliweran ya, bahwa The Fed menahan tingkat suku bunga. Yang selama ini kita lihat The Fed terus menaikkan tingkat suku bunga, tapi sekarang kelihatannya menahan ya. Nah ini bagi banyak kaum atau banyak investor, ketika The Fed menahan, bagi katanya ini adalah surga atau rezeki bagi para investor saham. Benar nggak kira-kira ini Pak Raditya dengan kondisi ini? Apalagi kalau kita lihat The Fed sendiri saat ini 5 poin ya, 5,25 ya. 5,25. 5,25%, sementara kita 5,75% ya.
ini gap yang sangat kecil banget. Sementara kalau kami hidup di zaman beberapa tahun yang lalu, itu gapnya jauh ya, sekitar 3-4%. Tapi sekarang hanya kisaran 0,5. Ini angka yang relatif dahsyat, kecil banget, dan ini hanya terjadi setelah COVID ya kalau kita lihat. Dan nggak tahu ini kira-kira pandangan Pak David, apakah ini wajar dengan kondisi gap yang sangat rendah ini, dan kira-kira apakah ini baik bagi Indonesia atau sebaliknya? Ya, dan ini akhirnya investor bisa melihat nantinya ini menjadi menarik atau tidak berinvestasi di industri pasar modal. Silakan Mas David. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, memang kondisi ini benar-benar sangat anomali ya. Kondisinya ini tidak normal. Kenapa saya bilang tidak normal? Karena keadaan kondisi perekonomian yang ada di negara maju, advanced economic market, dengan negara berkembang atau emerging market, ini agak berbeda cukup signifikan. Biasanya advanced economy itu lebih stabil, dengan tingkat inflasi yang lebih rendah. Tapi kali ini kejadiannya terbalik, yang dimana emerging market memiliki prospek pertumbuhan ekonomi yang lebih besar dengan tingkat inflasi yang lebih terkendali. Nah, di sini anomalinya nih. Jadi kalau kita bicara outlook dari IMF maupun World Bank, potensi pertumbuhan ekonomi global di tahun 2003 ini sepertinya akan melambat dari tahun sebelumnya. Jadi lebih lambat ya? Iya, globalnya lebih lambat. Nah, tapi yang menarik adalah bagaimana IMF dan World Bank memandang prospek ekonomi di emerging market, terutama kalau kita bicara Asian 5 yang di antaranya itu ada Indonesia, ini malah prospek ekonominya kemungkinan besar antara flat atau meningkat. Nah, yang melambat kalau gitu di mana? Yang melambat itu adanya di Amerika dan juga di Eropa. Jadi prospek pertumbuhan ekonomi di dua negara ini kemungkinan besar akan mengalami kontraksi. Oke, kalau tadi disebutkan Amerika dengan Eropa, berarti gambaran yang bisa dikatakan kalau dilihat dari akar masalah ini bukan berasal dari COVID ya. Berarti bisa jadi perang Rusia. Betul. Kira-kira. Ada cukup banyak masalah kompleks yang terjadi, di antaranya adalah bagaimana perang Rusia dan Ukraina yang akhirnya mengerek harga komoditas, kemudian bagaimana perlawanan yang dilakukan oleh negara-negara OPEC untuk bisa meningkatkan harga minyak yang saat ini meningkatkan harga minyak dengan cara memangkas produksi, dan juga bagaimana positioning dan juga bagaimana behavioral ekonomik yang terjadi di negara Eropa dan juga di Amerika itu sendiri. Karena ini yang sangat menarik, anomali itu terjadi cukup signifikan. Di antaranya adalah satu indikator yang paling penting untuk kita perhatikan dalam perekonomian, namanya adalah inflasi. Biasanya negara-negara maju kecenderungannya punya inflasi yang rendah dengan pertumbuhan ekonomi rendah. Nah, Indonesia emerging market inflasinya rendah. Tapi kalau kita bicara di advanced economic market, inflasinya keep rising. Inflasi ini meningkat. Kita malah rendah ya. Nah, kita malah rendah. Nah, oleh karena itu, maka bank-bank sentral di negara-negara maju, di US maupun di Europe, itu cenderung agresif dalam menaikkan tingkat suku bunga. Karena kenapa? Inflasi, salah satu cara meredam inflasi, salah satu metodenya adalah dengan menaikkan tingkat suku bunga. Jadi tingkat suku bunga mereka tuh terus meningkat. Ya, saya kebayang ya, pekerjaan berat juga ya bagi pemerintah kalau tingkat suku bunga naik ya. Dengan kondisi seperti ini aja banyak perusahaan yang agak berat. Nah, ya. Betul. Jadi anomalinya tadi, kenapa kalau kita lihat Amerika menaikkan tingkat suku bunganya, Eropa juga menaikkan, Indonesia tidak menaikkan? Karena kondisi posisinya agak beda. Kalau Amerika harus menaikkan karena tingkat inflasinya itu cukup tinggi. Eropa lebih lagi. Nah, Indonesia tingkat inflasinya yang tercatat ini cukup rendah, sehingga tidak punya banyak alasan bagi pemerintah untuk menaikkan tingkat suku bunga. Jadi kalau kami ya, ini kan juga salah satu teman air juga investor ya. Nah, hal ini menjadi positif atau bagus atau tidak ya dengan kondisi makro sedemikian rupa, dengan inflasi yang rendah, dengan tingkat suku bunga yang rapat banget ya sama The Fed, dengan pertumbuhan ekonomi yang masih 5. Ini kan keren banget ya. Artinya ini apakah benar-benar sinyal yang positif bagi investor atau tidak? Karena di sisi lain nih kalau kita ibaratkan lagi, ingat loh, pasar modal kita bulan ini aja turun 4%. Ini Betul. gimana melihatnya nih Mas David? Betul Pak. Jadi kalau misalnya kita melihat kondisinya, kita inflasi bagus, pertumbuhan ekonomi masih bagus, tingkat suku bunga juga nggak terlalu tinggi. Iya. Tapi ingat, disparitas selisih tingkat suku bunga kita dengan negara maju seperti Amerika dan Europe itu semakin tipis. Padahal tingkat resiko yang ada di negara itu jauh lebih rendah daripada kita. Bisa dilihat ya, antara peringkat utang mereka masih investment grade, masih double A, triple A, sedangkan di kita kan masih double B plus ya. Jadi masih baru masuk di tahap investment grade, jadi beda tingkat level resikonya. Nah, kemudian kita bisa lihat beberapa pekan terakhir rupiah itu cenderung tertekan.
Artinya apa? Yang namanya modal atau capital itu tidak memiliki warga negara. Jadi dia akan mencari di mana tempat yang bisa memberikan return lebih baik, yang bisa memberikan risiko yang lebih rendah. Dalam hal ini, dengan tidak dinaikkannya tingkat suku bunga kita, otomatis kita bisa melihat, wah kalau gitu daripada saya beli suatu utang di Indonesia yang bunganya 6%-an, ada baiknya juga saya pindahkan juga ke negara-negara maju yang kasih saya tingkat bunga udah 5,25%. Sisinya tinggal sedikit. Nah, itulah yang terjadi, makanya saat ini kecenderungan ya rupiah kita dalam kondisi yang cukup tertekan. Nah, jadi pemerintah maupun Bank Indonesia harus berpikir dengan cerdik dan cermat. Karena kenapa? Karena satu, kalau kita naikkan tingkat suku bunga secara ekstrim, maka yang terjadi adalah kondisi ekonomi dalam negeri mungkin bisa gonjang-ganjing. Yang tadinya pengusaha minjam uang modalnya rendah, sekarang modalnya naik dan segala macamnya, yang mengakibatkan ekonomi bisa melambat. Tapi kalau misalnya ini tidak dinaikkan dan di luar negeri terus menaikkan, tetap menaikkan, maka ini akan mengancam juga nih, oh kalau gitu sisi makin sedikit. Yang ada adalah modal-modal akan lari keluar dari Indonesia, yang namanya adanya capital outflow. Saat ini sudah terlihat belum ya ada capital outflow? Capital outflow sudah mulai terlihat. Di antaranya salah satunya ada indikatornya adalah pada saat rupiah ini terus mengalami pelemahan. Nah, akan tetapi memang di satu sisi investor juga galau. Karena kenapa? Prospek ekonomi di Indonesia masih bagus. Outlook-nya masih positif. Cuman sekarang tingkat bunganya mungkin sangat tengah bersaing dengan tingkat bunga The Fed. Tapi ada titik terang nih Pak. The Fed tadi beritanya adalah menahan. Nah, kenapa The Fed menahan? Karena dari data-data terkini tingkat inflasinya di Amerika sana sudah di bawah dari tingkat suku bunganya. Artinya apa? The Fed tidak perlu lagi berpacu untuk menaikkan tingkat suku bunga karena inflasinya sudah under kontrolnya. Nah, ini bicara makro kayaknya hal positif buat kita. Jadi ini masih menarik ya. Oke. Kalau emang ini menarik teman HR, kita coba tanya lagi kepada Mas David terkait yang lebih dalam lagi. Kita bergeser ke Bursa Efek ya. Nah, ini ada berita nih Pak David ya, Mas David ya, bahwa Bursa Efek belum lama ini kurang lebih 12 Juni lalu ya, Juni telah resmi memberlakukan terkait dengan papan pemantauan. Kita tahu ada banyak papan ya, ada papan pengembangan, kemudian ada papan akselerasi, ada papan utama ya. Ini muncul lagi nih papan pemantauan khusus ya. Nah, ini mungkin Mas David bisa sampaikan kepada rekan HR ya, teman HR di sini terkait papan pemantauan seperti ini apa sih maksudnya, dan tentu apa yang dibuat oleh Bursa Efek ya sebagai SRO harapannya adalah ini dapat bermanfaat bagi stakeholder pasar modal. Nah, ini Mas David melihat ini kira-kira ada pandangan apa terkait papan pemantauan itu sendiri? Ya, terkait dengan papan di Bursa Efek. Papan di Bursa Efek saat ini sudah banyak Pak. Jadi total ada 5 papan malah. Yang pertama adalah papan utama dan pengembangan yang seperti biasa selama ini kita kenal ya. Utama dan pengembangan utama saham-saham yang top lah. Pengembangan saham-saham second tier kita bilangnya. Kemudian ada lagi yang namanya papan utama tapi ekonomi baru atau papan new economy. Papan new economy adalah papan-papan yang isinya sebagai besar startup. Saat ini hanya ada 3 penghuni di papan tersebut, yaitu adalah GoTo, kemudian Buka, dan Beli. Jadi tipe-tipe perusahaan startup lah di sana. Kemudian baru lagi diperkenalkan namanya papan pemantauan khusus. Nah, papan pemantauan khusus ini apa? Pemantauan berarti pengawasan ya? Betul. Pengawasan berarti ini jangan-jangan saham-saham yang kurang bagus, benar nggak gitu? Nah, untuk tidak bagus atau tidak bagus, kita lihat dulu dari kriteria saham apa aja sih yang masuk di dalam papan pemantauan khusus. Tadi kan kalau utama yang market cap-nya besar, yang kalau pengembangan yang market cap-nya menengah ke bawah. Kemudian yang utama ini yang sifatnya startup, yang sifatnya sangat volatil. Kemudian ada juga papan akselerasi tadi sebut akselerasi yang sifatnya yang papan-papan yang asetnya baru tumbuh, ya UMKM masuk ke di akselerasi. Yang terakhir ada di papan pemantauan khusus, yang di mana ada beberapa kriteria saham yang akan bisa masuk ke papan pemantauan khusus. Di antaranya adalah harga rata-ratanya di dalam 6 bulan terakhir itu kurang dari Rp51. Jadi saham-saham jadi saham-saham yang nyender di harga Rp50, saham-saham gocap and the family itu bisa masuk ke dalam papan pemantauan khusus. Kemudian laporan keuangan audit terakhir ini dapat opininya itu tidak menyatakan pendapat atau disclaimer. Itu salah satu kondisi di mana laporan keuangan itu tidak bisa dipercaya. Tidak membukukan pendapatan atau tidak dapat perubahan pendapatan pada laporan keuangan audit
atau laporan interim terakhir dibandingkan dengan laporan keuangan yang sampaikan sebelumnya. Artinya kalau pendapatannya sudah nol atau bahkan pendapatan cukup stagnan, tidak ada volatilitas, itu juga bisa masuk. Terus kemudian perusahaan yang tercatat merupakan perusahaan tambang atau mineba dari induk perusahaan tambang mineba yang boleh mendapat pendapatan dari core business hingga tahun buku keempat sejak catat di bursa. Artinya apa? Saat ini kan kalau ada perusahaan tambang masih eksplorasi kan sudah boleh listing. Nah, kalau sudah 4 tahun belum bisa dapat pendapatan, masuk ke papan ini. Yang kelima, punya ekuitas negatif pada laporan keuangan terakhir. Jadi yang sahamnya itu asetnya itu lebih kecil daripada hutangnya, yang ekuitas negatif itu bisa masuk ke sini. Kemudian tidak memenuhi persyaratan untuk tetap dapat tercatat di bursa sebagaimana diatur peraturan bursa. Artinya siap di listing gitu ya? Ya, terus saham-saham memiliki likuiditas rendah dengan kriteria nilai transaksi rata-rata saham harian kurang dari 5 juta rupiah dan volume saham kurang dari 10.000 lembar selama 6 bulan terakhir. Nah ini banyak nih kalau saya monitor saham-saham yang... Ya, saham-saham yang nggak liquid, saham-saham yang tidur. Terus perusahaan tercatat dalam kondisi dimohonkan PKPU, pilot, atau pembatalan perdamaian. Terus memiliki perusahaan anak perusahaan yang kondisi pendapatan material dan dalam kondisi yang PKPU atau pilot. Jadi kalau anak usahanya dalam PKPU atau pilot dan material, kena juga. Ya, induk yang listing pun juga kena. Kemudian dikenakan suspensi bursa selama lebih dari 1 hari bursa. Itu masuk papan. Bisa masuk papan. Jadi ini bisa di papan pemantauan khusus. Ya? Bisa masuk papan. Ya, jadi papan manapun bisa masuk ke dalam kriteria tersebut. Jadi mau papan kita bicara papan besar, utama, papan yang kecil, selama memenuhi yang tadi itu bisa masuk. Dan terakhir tentu sesuai dengan kondisi yang ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia atas perintah dari OJK. Bisa masuk juga ke situ. Dengan parameter yang banyak ini sebenarnya jelas banget ya bahwa Bursa Efek ini memberikan perlindungan kepada investor untuk melihat ini loh saham yang telah kami pantau dengan kriteria seperti ini. Jadi jangan asal membeli saham ya. Bedanya apa masuk ke papan ini dengan papan-papan yang lain? Nah, itu yang belum dijelaskan. Jadi bedanya adalah papan-papan ini memiliki peraturan perdagangan beda sendiri. Jadi dipisahkan dengan perdagangan. Jadi dipisahkan, cara untuk pembentukan harganya pun dipisahkan. Jadi mereka ada yang namanya nanti call auction. Call auction itu adalah bagaimana nanti bid dan offernya itu tidak dipertemukan di setiap saat. Ini kan masih hybrid ya Pak ya. Jadi ada continuous action dan call auction. Jadi kalau continuous action itu ada bid, ada offer, asalkan harga sama bisa ketemu. Ya, itu tetap seperti normal continuous action. Tapi kalau call auction bid dan offernya ini hilang, ditutup. Jadi nanti tergantung nih, misalnya Bapak mau beli harga berapa, ada yang mau jual harga berapa, ini bisa langsung ketemu. Ada periode di saat Bapak boleh masukkan order, mau jual atau mau belinya, nanti ditutup, kemudian di-matchingkan. Jadi nggak bisa ngelihat nih, jadi kita nggak bisa ngintip nih, di sono pasang berapa, yang jual pasang berapa, yang beli pasang berapa, kita nggak bisa ngintip. Oh, ini menarik. Nah, kemudian harga minimumnya boleh 1 perak. Jadi kalau saham-saham sudah nyender di Rp50 dengan masuk ke dalam papan ini, kemungkinan besar diperdagangkan dengan harga di bawah Rp50 itu besar sekali. Terus atas auto rejectionnya itu kalau maksimal itu sekitar 10%, tapi kalau harganya sudah di bawah 10 perak itu 1. Teman HR ini agak ngeri-ngeri sedap ya. Harga saham yang sudah mencapai 50 itu bisa diperdagangkan bahkan hingga Rp1. Ya, kalau sudah masuk di dalam papan ini. Itu yang menarik ya, yang tentu perlu dicermati nih sebagai pelaku pasar. Jangan sampai kita merasa membeli saham murah nih harganya 50 karena seharga permen aja nggak sampai segitu ya, Rp100. Kenapa kita takut? Tapi ingat, walaupun 50 bisa sampai Rp1. Nah ini ada lagi berita di pasar ya, ini juga beritanya udah bulan Juni, awal Juni terkait ARB. Ada ARA atau rejection atas, ada ARB hingga 15% ini berlaku 5 Juni 2023. Nah ini Mas David ya terkait ARB ini mungkin bisa jelaskan, karena tadi bicara bahwa ada satu saham yang bisa saja dari 50 mencapai Rp1 ya. Nah ini terkait dengan ARB 15% mungkin bisa dijelaskan, karena selama ini kan kita agak ditahan ya, namanya asimetris kemarin ya. Ya, asymmetrical. Asimetrik ini menjadikan kita paling kalau turun kita tahu sampai di berapa gitu, 6% gitu. Sekarang enggak lagi, bahkan bisa sampai 15%. Nah ini yang menjadikan kita hati-hati kita beli, sehari bisa saja kita mengalami penurunan 15%. Nah, hal ini menurut Mas David bagaimana? Oke. Yang menarik dari peraturan ARB ini adalah cukup banyak investor, terutama investor baru yang masuk era COVID.
Nah, jadi sebelum era COVID, ARA dan ARB ini selalu simetris. Jadi kalau naik 25%, turun juga 25%. Kalau naik maksimal 30%, turun juga 30%. Selalu simetris. Tapi begitu COVID terjadi, pasar saham itu cepat turun, dan terjadi trading halt dan lain-lainnya, akhirnya dikeluarkanlah kebijakan maksimal ARB itu di 7%. Kenapa hitungan 7%? Karena kalau ARB di 7%, itu tidak akan mungkin terjadi namanya trading halt. Karena IHSG-nya tidak mungkin turun di atas dari 5%. Hitung-hitungan seperti itu. Jadi angka 7% dapat dari sana. Nah, seiring dengan berjalan waktu, harusnya ini kebijakan ini sifatnya temporary sementara. Tapi karena efek COVID yang lama dan berkepanjangan, kejadianlah hingga ya COVID bisa 3 tahun. Ya, sekitar 3 tahun. Dan masalahnya banyak investor baru di era COVID yang melakukan investasi di pasar modal terbiasa dengan peraturan seperti ini yang sifatnya asimetris. Kalau naik bisa 30%, 25%, turun hanya 7%. Nah, sekarang Ojek dari Bursa Efek sendiri pengen melakukan peraturan yang lama, karena kalau peraturan asimetris terus, pasarnya menjadi tidak adil, tidak fair. Naiknya bisa banyak, turunnya dibatas-batasin. Berarti di sini ada potensi investor baik institusi maupun individu itu melakukan short selling. Short selling sih enggak, short selling masih belum ada untuk program short sellingnya. Akan tetapi yang dipermasalahkan di sini adalah behavioral, terutama dari investor individu yang baru masuk di pasar modal di era COVID. Bagi player pun sebenarnya juga bisa menikmati batas atas batas bawah tadi ya. Dengan dia lihat kondisi kurang bagus di luar, dia coba lakukan yang tadi tertahan di 7%. Dia bisa jual. Tapi masalahnya trading behavior yang ada selama ini adalah gain dan loss-nya ini tidak seimbang. Kalau gain-nya bisa 25%, kalau loss-nya paling 7%. Besok pagi tinggal pasang paling pagi tinggal jualan. Pembelajaran dibutuhkan oleh investor. Betul. Jadi harus ada penyesuaian, adaptasi terhadap pola baru ini. Nah, tadinya mau langsung dibuka begitu saja, tapi melihat dari besarnya mungkin efek dari perubahan peraturan ini, akhirnya dibikin bertahap. Bertahapnya kapan? Ini 15% ini berlaku sejak 5 Juni sampai nanti 4 September. Jadi pada tanggal 4 September akan berlaku auto rejection yang sifatnya simetris. Jadi siap-siap nih, sudah Juni, nanti September juga akan berubah lagi menjadi simetris. Tadi diberlakukan 5 Juni terkait simetris ya, yang artinya sudah tidak lagi mengandalkan yang lama investor belajar. Tapi belajar di sini nih, pertanyaan berikutnya bahwa OJK mengungkap bahwa pasar saham saat ini tidak bergairah, dan memang kita lihat ya, bahkan di bulan Mei dari April ke Mei ini aja kemarin juga turunnya cukup besar ya, 4%, dan transaksi juga pelan banget, capital inflow kelihatannya juga terlihat juga ya. Akhirnya kita bisa lihat bahwa penurunan saham ini ternyata juga volatile-nya agak berbeda dibanding sebelumnya. Apakah ini juga kalau dibandingkan tadi, apakah ini juga diakibatkan tadi ya adanya pembelakuan simetris, ataukah ada hal lain? Yang saya lihat di beberapa bursa dunia juga sama yang kita alami ya. Jadi agak berat ya. Mungkin Mas David bisa melihat apakah ini merupakan satu bentuk investor menunda beli ya, karena melihat makro terutama di global yang kurang bagus ya, sehingga nanti pada saatnya mereka naik. Karena ini udah semester 1 udah lewat, artinya kinerja emiten harusnya juga sudah mulai dilihat ya, yang menjadikan investor potensi untuk membeli saham-saham yang prospek. Nah, kalau dari sisi makro, apakah demikian ya, bursa ini menunggu atau wait and see, atau ada hal-hal lain yang Mas David lihat akibat adanya penurunan saat ini? Tapi secara jangka panjang kalau kita lihat bursa Wall Street ya, termasuk kita pun secara jangka panjang menunjukkan tren penguatan ya Mas. Jadi memang ada siklus turun, tapi secara jangka panjang investasi di bursa saham ini masih menjadi investasi yang menjanjikan. Benar atau enggak Mas David? Ya, investasi di pasar saham masih sangat-sangat menjanjikan menurut saya. Akan tapi memang kalau misalnya kita bicara mengenai kinerja IHSG dalam setahun terakhir, kan terdapat ya trennya, kecenderungannya IHSG ini di dalam setahun terakhir ini masih cukup melemah ya, karena di awal tahunnya itu levelnya itu di awal tahun itu di kisaran 8.500, 6.000
6.850, sekarang di kisaran 6.700. Nah, ini ada hal yang menarik nih. Kenapa bisa loyo? Padahal kalau kita melihat kondisi di Dow Jones itu starting awal tahun di kisaran 33.300-an, sekarang di 34.400-an. Malah naik ya. Malah naik. Nah, ini terkait adanya stimulus-stimulus yang memang dilakukan oleh bank sentral mereka. Jadi dengan dia mencoba mengendalikan inflasinya, mencoba dengan berbagai macam cara dan strategi untuk bisa meningkatkan perekonomiannya, ini direspon positif oleh marketnya. Nah, agak sedikit berbeda dengan Indonesia. Indonesia memiliki prospek yang jauh lebih baik, sangat prospektif. Akan tetapi marketnya ini tidak memberikan stimulus yang cukup bagi investor untuk bisa masuk ke sana. Tidak melihat adanya stimulus ya. Ya, jadi gini, kalau dibilang bagusan Indonesia daripada Amerika untuk prospek. Tapi Amerika ini bekerja keras untuk memoles, biar supaya prospeknya dianggap positif. Nah, sedangkan negara-negara emerging market, kecenderungan ini, ya kan saya memang udah pasti bagus, pasti laku. Nah, itu bedanya di situ, Pak. Mereka naik, kita bicara Dow Jones tadi 33.000 jadi 34, sementara kita turun. Tapi di sisi lain, dalam 2 tahun terakhir kan emiten yang go public banyak sekali ya. Masa tidak memberikan kontribusi atas kenaikan indeks? Nah, malah kita lihat loh kok emiten-emiten yang go public malah seolah-olah memberatkan indeks untuk meningkat lebih bagus lagi. Itu benar nggak kira-kira fenomenanya seperti itu yang kita lihat? Ya, kalau kita lihat dari saham-saham IPO ya, itu sangat tergantung sekali dengan kualitas dari saham yang di IPO tersebut ya. Jadi kalau misalnya kita melihat nih, ada banyak IPO yang terjadi, ada banyak IPO juga yang bagus, ada juga banyak IPO yang tidak memberikan return yang optimal terhadap investornya, bahkan cenderung turun ya. Nah, kalau saya melihat, mungkin karena belum adanya another giant ya, another big company yang prospektif, yang bagus, yang masuk ke pasar modal Indonesia, sehingga nggak kasih boosting maksimal. Ya, apa Pak? Startup itu ya, beberapa startup kan itu besar ya, tapi ternyata menjanjikan hanya sebentar ya, bahkan sekarang sudah di bawah harga perdana ya. Iya, dan itu kan akhirnya kan juga mendragging IHSG juga untuk tidak bisa bergerak lebih besar. Nah, itu yang sebenarnya kejadiannya seperti itu. Jadi kalau dibilang pasar modal kita kenapa loyo pada prospeknya bagus ya, karena another country punya kebijakan sebagaimana bisa ini pasar modalnya terlihat lebih shining gitu. Kalau Mas David melihat dengan harapan ada big cap yang masuk, itu harapannya perusahaan yang seperti apa industrinya? Apakah BUMN juga ataukah seperti apa? Karena kemarin yang masuk juga besar nggak ngangkat sama sekali. Nah, ini sementara kita lihat kinerja BUMN ada sebagian yang bagus, ada juga yang enggak. Ya, kalau gitu apa? Ya. Industrinya atau apanya ya? Ini yang menarik. Jadi kemarin tahun 2022 kita sangat diberkati ya, kita sangat bersyukur kita mendapatkan berkah dari kenaikan harga komoditas. Ya. Nah, menjelang tahun 2023, harga komoditas yang tadinya sangat-sangat tinggi perlahan turun. Nah, jadi yang tadi lokomotif utamanya ada perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor komoditas seperti tambang, menarik IHSG untuk bisa bullish. Sekarang ini udah mulai loyo. Karena kenapa? Karena kenaikan harga komoditasnya sudah tidak terjadi lagi, bahkan cenderungan turun. Nah, saat ini adalah kita tengah shifting ke sektor apa? Menurut saya yang cukup prospektif adalah sektor-sektor yang orientasinya ke dalam negeri. Karena kalau kita melihat outlook ekonomi di luar negeri cenderungnya kurang. IMF dan World Bank mengatakan hal seperti itu. Tapi di dalam negeri masih bergerak. Ini kita lanjut ke berita yang lain ya. Di sini ada Bursa Efek Indonesia memperkenalkan aplikasi IDX Mobile. Kalau dahulu saya di bursa atau di sekuritas melihat dengan adanya real time information lewat RTI, tapi sekarang karena dunia udah ada dalam genggaman, semua orang punya smartphone, jadi akhirnya harga saham bisa kita pantau tidak jauh-jauh, dekat di mata dan bisa kita kantongin ya. Nah, sekarang ADX membuat ini mobile dan kita tahu pertambahan jumlah investor 10 juta dan saya yakin ini akan terus bergerak ya, akan naik, dan maka saya sangat-sangat appreciate sekali langkah Bursa Efek Indonesia memperkenalkan IDX Mobile. Ini keren banget kalau saya bisa bilang ya. Nah, apalagi kalau ini diberikan gratis ya selamanya, dan ini akan menambah jumlah investor semakin banyak. Kenapa? Di sini yang disampaikan ini ada harga saham, ada indeks, berita, bahkan sampai laporan keuangan komoditas, dan saya pikir ini aplikasi yang keren banget, yang saya yakin ini juga dimiliki oleh perusahaan sekuritas. Tapi kalau perusahaan sekuritas kan kita harus jadi member dulu, harus buka rekening, tapi untuk Bursa Efek bisa jadi belum. Ya, saya nggak tahu apakah ujungnya nanti berbayar, tapi dengan kondisi yang saat ini yang
bisa digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat baik yang tinggal di Indonesia maupun yang di luar negeri. Ini adalah langkah yang sangat-sangat bagus ya, tentu kami mengapresiasi sekali. Dan kalau Mas David melihat kondisi ini, harapannya apa dengan IDX mobil ini, dan apakah IDX ini juga bisa mengintroduce kepada terutama kaum muda untuk mulai berinvestasi, mengenal investasi terutama di pasar modal dan khususnya di saham? Ya, saya selaku insan di pasar modal tentunya menyebut baik ya setiap langkah dan inovasi yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia. Terkait dengan adanya aplikasi IDX Mobile ya, saya berharap IDX Mobile ini dapat menjadi barometer bagi investor-investor yang ingin berinvestasi di pasar modal. Karena di sana itu terlihat ya fitur-fitur bisa menampilkan data-data dari harga sahamnya, data perusahaannya, profil dari perusahaannya, dan juga fitur-fitur lainnya yang nanti IDX tentu akan siapkan, terutama misalnya ada aksi korporasi dan lain-lainnya. Itu harusnya lebih lengkap ya daripada aplikasi manapun, karena ini langsungnya bersumber dari Bursa Efeknya itu sendiri gitu. Semua data sebenarnya ada di dia, dan ketika ini ada, jadi akan nolong para investor baru ya. Betul. Jadi salut untuk Bursa Efek terus berkarya, dan kami sebagai salah satu pelaku menyambut gembira atas hal ini. Kita masuk isu atau berita lainnya nih, ada berita kalau Bursa Efek Indonesia ini juga sudah menggandeng Kementerian Koperasi, katanya tahun ini membidik 100 UMKM. Wow. Ini satu berita yang harusnya kita bilang keren ya. Nah, artinya UMKM masuk bursa. Kita tahu ada lebih dari 6 juta UMKM di Indonesia. Kalau 100 UMKM masuk dalam setahun itu kecil banget. Padahal masih banyak antrian panjang nih. Tapi gini ya Mas David ya, saya melihat banyak UMKM yang sudah masuk di pasar modal. Kondisinya seperti apa sih yang kita lihat saat ini kalau tahu gambarannya, dan ketika masuk dengan UMKM yang harapannya 100 UMKM bisa melantai di pasar modal, ini harapannya juga UMKM di industri apa nih, sehingga kami atau investor atau mungkin teman-teman milenial maupun Gen Z gitu ya bisa juga membidik atau bisa berpartisipasi mensupport UMKM nasional ini semakin berjaya. Harapannya seperti apa nih terkait hal ini Mas David? Ya, kalau kita lihat ya UMKM melantai di pasar modal sekarang bukan tidak mungkin ya. Dengan adanya papan akselerasi dan didukung juga dengan POJK 58, itu sangat-sangat dimungkinkan sekali mereka bisa listing di capital market. Cuman kalau kita melihat nih dari beberapa emiten yang sudah listing di papan akselerasi dan kemudian sudah menjadi anggota dari pasar modal Indonesia, ini harus memiliki master plan yang jelas. Karena kalau misalnya kita melihat nih banyak emiten-emiten yang sudah listing di papan akselerasi, waktu listingnya heboh, kemudian kinerjanya tidak terdengar, dan bahkan cenderungannya harga sahamnya pun akhirnya mengalami koreksi dan akhirnya turun. Nah, ini yang harus UMKM ini sebelum melantai di pasar modal harus memiliki master plan atau rencana yang jelas. Tapi mungkin sebelum dia punya master plan, kayaknya kalau dia masuk di inkubator lebih bagus lagi ya. Paling nggak sebagai inkubator bisa menjelaskan, menyampaikan beda loh UMKM yang belum go public sama yang sudah go public, mindset, mental, manajemen, training karyawan, dan juga dia udah bukan milik perorangan lagi, sudah milik publik, kurang lebih gitu ya, itu lebih menarik lagi. Ya, betul. Kenapa? Karena manajemen UMKM tentu tidak sekompleks dari manajemen perusahaan-perusahaan yang sudah listing ya. Di antaranya mereka harus memenuhi aspek dari good corporate governance, dan itu menurut saya juga merupakan suatu pekerjaan rumah juga bagi UMKM itu, karena UMKM biasanya kan yang penting saya usaha profit. Bahkan even laporan keuangan publik tentu mereka punya yang proper gitu. Padahal sebenarnya kalau kita udah masuk di capital market, laporan keuangan harus proper, harus sudah auditor, terus kemudian juga komisaris independen, komite audit dan lain-lain, dan perangkat yang untuk mendukung good corporate governance juga harus ada gitu. Oke. Kita tahu nih ya Mas David ya, terkait UMKM sendiri kan bisa dikatakan beda dengan perusahaan go public yang benar. Maksudnya yang berskala besar ya. Mereka saya yakin juga membutuhkan yang namanya audit atau akuntan publik, membutuhkan notaris, membutuhkan legal ya, dan profesi penunjang, jasa penunjang yang itu ongkosnya besar loh. Jadi saya tentu ingin tahu juga nih Mas David terkait ada nggak sih terkait hal ini pembeda atau pricing mereka sama atau enggak ya? Kalau enggak, untuk masuk berat banget nih bebannya ya. Kita tahu ya hal-hal ini ya.
Ya, jadi kalau Bapak tahu untuk masuk ke fund akselerasi itu cukup banyak relaksasi yang diberikan oleh Bursa Efek Indonesia. Di antaranya adalah listing fee-nya lebih rendah, kemudian listing fee-nya juga flat, kemudian juga biaya-biaya lainnya juga jauh lebih rendah daripada perusahaan biasanya. Cuman memang yang besar itu kan bukan biaya listing kadang-kadang, biaya profesinya. Nah, untuk profesi sendiri sangat-sangat tergantung dengan negosiasi antara pelaku UMKM-nya dengan profesinya itu masing-masing. Jadi, saya nggak bisa bilang kalau UMKM pasti nanti harga auditnya atau harga kosan legalnya lebih murah, belum tentu. Karena di awal itu tuh yang menjadi beban awal. Betul, karena itu yang paling besar memang di biaya-biaya profesinya itu sendiri. Tapi kalau dari sisi Bursa Efeknya sendiri sudah memberikan cukup banyak relaksasi sih terhadap biaya-biaya tersebut. Oke, kita udah bicara tentang OJK tadi ya yang bilang pasar kurang bergairah, Bursa Efek dengan IDX Mobile-nya, dan kita juga bicara makro. Nggak lengkap kalau kita nggak bicara terkait dengan emiten ya. Nah, tahun ini 2023 banyak perusahaan-perusahaan memberikan dividen yang saya bilang besar-besar ya. Tidak sedikit juga dividen diberikan yang kecil karena perusahaannya belum menguntungkan. Tapi ada yang menarik bagi saya dari PTBA ya. Nah, ini berita PTBA bahwa PTBA membukukan laba bersih yang luar biasa ya, 12 triliun, dan dari laba bersihnya ini 100% diberikan dalam bentuk dividen kepada pemegang saham. Keren ya, teman HR, dividen 100% dari laba bersih, jarang-jarang. Dan ini salah satunya adalah PTBA. Jadi kita dari saham ada apresiasi harga karena kenaikan ya capital gain, tapi salah satu apresiasinya juga dari dividen. Dua hal ini kalau kita lihat menarik, apalagi batu bara yang kemarin harganya gila-gila naiknya dan sekarang udah mulai turun, tapi dengan adanya dividen ini menjadi satu hal yang menarik ya, kok sampai 100%. Biasanya namanya dividen dibagi berapa persen, sisanya untuk laba ditahan karena ada pengembangan bisnis, ekspansi, membeli alat ya, atau mengembangkan lahan. Nah, ini nggak 100%. Nah, mungkin Mas David bisa menjelaskan apa sih alasan yang umum maupun yang mungkin quote-unquote ya, kenapa perusahaan berani memberikan dividen sampai 100%. Nah, ini menarik ya. Tadi kalau kita melihat ya, dividennya besar sekali 100%. Triliunan, besar dividen itu sekitar Rp1.094. Ya, harga sahamnya waktu ini dibagikan di kisaran 3.700-an, Pak. Nah, tapi apakah investor merespon sangat positif terhadap saham ini? Tidak. Buktinya harga sahamnya turun dari 3.700 ke sekarang kisaran 2.700-an. Jadi koreksinya tuh hampir sama tuh, sekitar Rp1.000 juga. Itu dikarenakan after dividend effect. Nah, kalau di dalam ilmu capital structure, ya di struktur modal, ada yang namanya dividen sinyal teori. Jadi dividen sinyal teori adalah bagaimana adanya conflict of interest antara manajemen dengan si pemegang saham. Manajemen ingin kalau bisa nggak usah bagi dividen karena modalnya bisa digulung sama dia supaya performa perusahaan lebih bagus. Tapi si pemegang saham mau dividen ini dibagikan semua dengan harapan ya saya jadi cuan kan langsung. Nah, ada conflict of interest ini, itulah sebabnya makanya kalau misalnya suatu manajemen tiba-tiba menyerahkan 100% hasilnya menjadi dividen dan ini di luar dari kebiasaannya, biasanya itu akan memicu namanya sinyal negatif. Tapi gini ya, manajemen tidak memberikan 100% dari dirinya loh. Kadang-kadang usulnya itu adalah dari pemegang saham, betul. Tapi kan harusnya si manajemen harusnya defense di sana. Nah, tapi karena manajemen tidak defense dan akhirnya dikeluarkan semua, berarti ada potensi ke depan di tahun mendatang perusahaannya tidak akan se-perform tahun sebelumnya. Karena kalau misalnya dia sudah nahan dividennya, kemudian tahun depan hasilnya jeblok, kan pasti pemegang sahamnya marah kan. Gimana sih saya udah nggak dapat manis-manis dari dividen dari tahun lalu, sekarang malah jeblok. Tapi kalau misalnya tahun ini dikasih semua, wah senang kan pemegang sahamnya. Tahun depan mungkin kurang perform, ya mohon maaf kan uangnya udah habis, dibagikan semua sebagai dividen. Nah, pemegang saham mungkin akan lebih melunak. Jadi ada yang namanya dividen sinyal teori, dan ini terlihat sekali di PTBA. Jadi begitu disinyalkan bagi dividennya besar, sangat besar sekali, harga sahamnya malah turun. Aduh, ini menarik ya apa yang disampaikan Mas David. Jadi saya bisa melihat satu bahwa kondisi makro ekonomi Indonesia dengan tingkat suku bunga 5,75% ini hampir sama dengan The Fed yang
0,25 ya, yang artinya ini ada gap, tapi Indonesia sebagai negara yang tadi sampaikan Mas David adalah apa tadi istilahnya Mas David, emerging market, ini masih memiliki kondisi perekonomian yang bagus. Kenapa? Inflasi yang juga masih rendah dan juga pertumbuhan kita baik ADB, World Bank ya, dan termasuk dari BI sendiri juga menyampaikan bahwa masih oke. Jadi ini salah satu katalisator dari para pelaku untuk ini adalah makro yang bagus untuk kita berinvestasi. Kedua, tadi juga disampaikan katanya adalah OJK memandang melihat bahwa bursa kurang bergairah ya, karena memang kondisi global yang ada terjadi, tapi kurang bergairahnya ini adalah baru melihat aspek 1 bulan 2 bulan, tapi perjalanan panjang dengan harapan masuknya emiten-emiten baru ke depan dan juga industri yang akan meningkat, ini juga berpotensi akan membawa market menjadi positif lagi. Tadi ada berita juga yang 3 ya yang kita lihat dari Bursa Efek, ada terkait asimetris yang sudah dirubah menjadi simetris. Kemudian ada yang IDX membuat mobile ya, ini juga hal yang menarik. Dan juga yang tidak kalah menarik bahwa ada MOU antara Bursa Efek dengan Kementerian Koperasi agar UMKM tahun ini bisa sampai 100 UMKM yang bisa go public. Ini menarik. Dan tadi terakhir juga saya sampaikan ada terkait dengan emiten yang memberikan sampai dividen 100% dari laba bersihnya yang mencapai tadi 12 triliun lebih. Baik teman HR, tentu topik ini sangat menarik yang sudah disampaikan oleh Mas David Setianto dari Asosiasi Analis Efek Indonesia, dan tentu saya juga mengajak nih ya kepada teman HR, kira-kira topik apa saja yang kira-kira menarik yang perlu disampaikan di dalam channel ini, ya silakan bisa disampaikan, dan juga kira-kira siapa tamu yang bisa saya undang ke sini. Ini juga silakan ditulis saja di dalam kolom komentar di bawah ini.